الحمد لله رب العالمين القوي المتين الحق المبين الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله سيد الوعد الأمين اللهم صل وسلم وكرم وأنعم على نبينا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى جل وتعالى في علا وهو أصدق القائلين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وبارك وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وبارك وسلم Ma'asyiral muslimin jemaah sidang Jum'ah rahimakumullah. Khatib dengan segala kelemahan mengajak kepada seluruh kaum muslimin, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan makna yang sahih, yaitu menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala hanya dengan ittiba' kepada tauladan kita, kekasih kita, manusia yang paling kita cintai, yaitu Nabi kita Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, hadis yang sahih akhrajahul Bukhari, yang telah dikeluarkan oleh Imam Muna Al-Bukhari rahimahumullah ta'ala. Hadis ini membicarakan tentang fungsi hati sebagai malikul a'dha. Fungsi hati sebagai raja bagi seluruh anggota tubuh. Di mana saat ini kita melihat manusia berlomba-lomba dengan sangat luar biasa menjaga kesehatannya, menjauhkan diri dari penyakit, menjaga agar tidak terkena daripada wabah yang saat ini ada di tengah-tengah kita. Namun wa'iyadzubillah, kita lalai untuk menjaga hati kita daripada penyakit-penyakit hati yang bahayanya jauh luar biasa dibandingkan penyakit-penyakit zahir yang tampak saat ini. Dalam sebuah hadis yang panjang, di pertengahan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita umatnya, ala innal fil jasadil mudghatan, ketahuilah di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Idza salahat, apabila baik daging tersebut, salahal jasad kulluhu, akan menjadi baik seluruh anggota tubuh yang lain. Wa idza fasadat, apabila rusak,
fasadal jasadu kulluhu, akan menjadi rusak seluruh anggota tubuh yang lain. Ala, ketahuilah oleh kalian, wahyal qalbu, itulah yang disebut dengan hati. Ulama mengatakan sebagai malikul a'dha, raja dari seluruh anggota tubuh, dan anggota tubuh yang lain disebut sebagai junud, sebagai tentara-tentara yang siap diperintahkan oleh raja tersebut. Al-Quran dan As-Sunnah mengajarkan kepada kita hal-hal yang wajib kita lakukan untuk mengisi hati kita dan membersihkan hati kita minadz-dzunub, baik dengan istilah tazkiyatun nafs, baik dengan istilah suluk, baik di dalam pendalaman ilmu tasawuf, baik dengan kajian-kajian hati yang mu'tabarah inda ahlus sunnati wal jamaah. Tasfiyatul qulub minadz-dzunub aham minasyai', membersihkan hati dari segala dosa. Inilah yang penting untuk kita usahakan sebagai bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Imam Ghazali rahimahumullah ta'ala membagi kalbu ini menjadi 3 bagian. Beliau mengatakan ada kalbu yang diumpamakan sebagai kalbu sahih, adalah hati yang sehat, hati yang salim, hati yang di dalamnya penuh dengan keagungan Allah, hati yang tidak mudah mengeluh, hati yang kuat, hati yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, hati yang tidak penuh dengan penyakit-penyakit hati. Hati seperti ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, inilah hati yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa', akan datang kepada kalian satu hari, la yanfa', tidak ada manfaatnya, al-malu wal banun, harta benda yang kalian banggakan, harta benda yang kalian kikirkan sampai saat ini, harta benda yang kita berlomba-lomba sehingga kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Bahkan di tengah-tengah pandemik masih banyak pejabat-pejabat yang juga mengkorupsi daripada uang rakyat. La yanfa', akan datang satu hari tidak ada manfaatnya al-mal wal banun. Al-mal, harta benda, pangkat, jabatan, harta. Wal banun, anak-anak yang kalian banggakan, anak-anak yang kalian sombongkan, anak-anak yang kalian pamerkan pendidikannya di depan orang lain. Illa man atallaha biqalbin salim, melainkan yang kembali kepada Allah adalah hati yang salim, hati yang penuh dengan mahabbah kepada Nabi SAW, hati yang penuh dengan kecintaan kepada umat, hati yang rindu dengan majelis-majelis ilmu, hati yang selalu diisi dengan membicarakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah qalbun marid, adalah hati yang sakit. Inilah hati kita, inilah hati saya saat ini. Inilah hati yang perlu diisi dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hati yang perlu diperdengarkan setiap hari dengan kalamullah. Ini adalah hati yang perlu mendengarkan nasihat-nasihat dari para alim ulama. Ini adalah hati yang perlu dihidupkan dengan majelis-majelis ilmu, majelis-majelis salawat, majelis-majelis zikrullah, majelis-majelis yang di dalamnya mengagungkan Allah dan Rasulnya. Karena kondisi hati dijelaskan para alim ulama adalah mudah untuk berubah, sehingga Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahumullahu taala, dan juga riwayat yang lain, Nabi SAW meminta kepada Allah seorang Rasul yang maksum, Sayyidul Anbiya, pimpinannya para Nabi, Qudwatun Nas, manusia terbaik, minal awwalin wal akhirin, ya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Beliau memohon kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub,
Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkan hatiku atas agamamu ya Allah. Fa kaifa bina, bagaimana dengan kita yang setiap pagi melakukan maksiat, sore hari dengan kelalaian, malam hari dengan melupakan perintah Allah? Min babil aula, maka kita berhajat jauh lebih besar dibandingkan Rasulullah dan para sahabat, li tasfiyatil qulub minadz-dzunub, untuk membersihkan hati kita dari segala noda dosa-dosa yang melekat. Setiap maksiat yang dilakukan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih, akan timbul ran, yaitu titik hitam, nuktatus sauda. Apabila seorang hamba melakukan maksiat, dia tidak mau bertaubat kepada Allah, tidak menangis, tidak munajat kepada Allah, akan muncul titik hitam berikutnya. Maksiat berikutnya lagi akan muncul titik hitam berikutnya. Bahkan euforia dalam kemaksiatan, Allah akan gelapkan hatinya sehingga sulit untuk menerima kebaikan. Sulit untuk menerima kebaikan yang datang dari manapun, baik daripada kedua orang tua yang dicintainya, guru yang disayanginya. Sulit, disebabkan sudah gelap dan hitamnya hati tersebut minadz-dzunub, daripada dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah. Maka khatib mengajak dalam khutbah yang singkat ini, tasfiyatul qulub. Jangan hanya sibuk memikirkan lahiriah kita, jangan hanya sibuk mengolah ragakan badan kita, tapi sibuklah mengolah jiwa kita, sibuklah melihat batin kita, penyakit-penyakit hati yang sudah sangat kronis di tubuh kita, kedengkian, kebencian, ujub, takabbur, sombong, rasa diri paling baik, wa'iyadzubillah. Demi Allah, penyakit-penyakit ini tidak akan hilang dari hati kita kalaulah kita tidak berusaha untuk mengisi hati kita dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak kita bersihkan dengan zikrullah, memperbanyak baqiyatus salihat, bil khusus di tengah-tengah fitnah. Ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan tidak terasa saat ini kita ada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana kalangan salafus salih terdahulu memperbanyak membaca salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil khusus di bulan Rabiul Awal, bulan di mana mayoritas ahli tarikh di kalangan ahli sunnah wal jamaah menjelaskan bulan dulu pernah terjadi peristiwa besar dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bukti kecintaan kita kepada Rasulullah, bukti sayangnya kita kepada Rasulullah adalah dengan memperbanyak salawat kepada beliau, ittiba' kepada beliau, rujuk kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan kecintaan kepada Rasulullah syartun min sihhatil mahabbah, syarat sahnya mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakan wahai kekasihku Muhammad, li ummatika jami'an, kepada seluruh umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, kalau betul pengakuan kalian, betul syahadat kalian, fattabi'uni, ikutilah aku. Sepakat ahlu tafsir, kalimat fattabi'uni di sini Allah perintahkan untuk mengikuti Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga ada yang disebut sebagai qalbun mayyit, adalah hati yang sudah seperti mayyit, hati yang sedikit pun tidak pernah mengingat Allah, hati yang tidak pernah mengagungkan Allah, hati yang hanya membanggakan harta, jabatan, dan keindahan dunia sebagai fitnah bagi manusia. Hati yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati namun tidak digunakan untuk memahami perintah Allah.
Walahum adhan, mereka punya telinga, la yusma'u biha, tidak mau untuk digunakan. Bahkan Allah menegaskan ulaika kal an'am, mereka tidak lebih seperti binatang, balhum adal, bahkan lebih rendah daripada binatang yang hatinya tidak digunakan untuk mengingat Allah. Padahal kita meyakini dan menyadari Allah yang menciptakan kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, bahkan Allah yang telah menyelamatkan kita daripada wabah yang kita takuti. Maka kembali ke rumah Allah, menghidupkan amaliyah-amaliyah dalam Islam setelah wabah ini perlahan-lahan mulai menjauh daripada kita. Apa bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Adalah membersihkan hati kita, mensucikan hati kita dari segala dosa-dosa penyakit hati, yang mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apabila saatnya nanti Allah panggil kita, Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله فإنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى جل وتعالى في علا وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تبارك وتعالى جل وتعالى في علا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا شفينا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله على نعمه الذي يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون.